Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa lanjut lagi kuliah ke-5. Ya. Mudah-mudahan hari ini sukses, selalu sehat walafiat, sukses puasanya, sukses kuliahnya. Dan sekarang Ramadan sudah hari ke-15. Ya, tidak terasa, sudah tinggal 15 hari lagi selesai Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah SAW. Semoga Allah berikan kepadanya, keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada perkuliahan kelima ini kita membahas tentang lalu lintas, karakteristik komponen lalu lintas. Ya. Nah, pokok pembahasan pada kuliah kali ini berkaitan dengan komponen arus lalu lintas, karakteristik kendaraan, memakai jalan, dan jalan itu sendiri. Jadi komponen arus lalu lintas, kendaraan kita akan bahas, pemakai jalan kita sendiri manusia, dan jalan itu sendiri. Komponen arus lalu lintas yang terdiri dari pemakai jalan, kendaraan, dan jalan. Ya. Jadi ini kita bahas. Pakai jalan, jalan, dan kendaraan. Kita sebagai manusia yang bergerak ini sebagai driver, bawa kendaraan, motor atau mobil, sepeda motor, motorcycle, kendaraan pribadi. Ada juga kita bisa menjadi penumpang, ojek atau ojol, atau taksi, PT-PT, jadi penumpang. Atau pedestrian, atau pejalan kaki. Ini semua pemakai jalan, baik driver, penumpang maupun pedestrian. Kendaraan, ini sarana ya, untuk bertransportasi. Ada kalimat sarana dan prasarana jalan. Nah, apa itu sarana prasarana jalan? Yang dimaksudkan sarana adalah kendaraan. Sarana prasarana jalan yaitu kendaraan dan jalan itu sendiri. Yang di jalan adalah prasarana atau media tempat sarana bergerak. Jadi, sarana prasarana itu kendaraan dan jalan. Untuk kendaraan itu sendiri ada beberapa karakternya. Ini dibahas kendaraan rencana, dilihat dari sisi ukuran dan beratnya kendaraan, itu berbeda-beda. Motor, sepeda motor, mobil pribadi, passenger car, truk, bis, ini berbeda-beda. Itu juga radius putar, ya, membeloknya itu kendaraan berbeda. Sudut putarnya juga luar beda. Untuk percepatan kendaraan, percepatan dan perlambatan di remnya. Kinerja percepatan kendaraan ini yaitu jarak perjalanan selama percepatan kendaraan. Kalau kecepatan itu kan jarak dibagi waktu, itu kecepatan. Jarak berapa? 20 kilometer per jam. Nah, ini jarak itu kecepatan. Kalau percepatan itu dari nol kita naik kendaraan, mulai digas, naik, kecepatannya naik. Nah, itu namanya percepatan kendaraan. Sebaliknya ketika pengereman, dari laju, menurun, nah itu perlambatan. Nah, jarak pengereman, itu yang kemudian bagian pembahasan kinerja pengereman kendaraan. Jarak perjalanan itu kinerja percepatan, jarak pengereman itu kinerja pengereman kendaraan. Ini standar stok untuk ukuran kendaraan. Pribadi sudah ada simbolnya, truk, single unit, bus, sebagai simbolnya. Berapa beratnya? 4,25, satuannya feet, ini standar Amerika. Kita standar kilogramnya, ton. Ada lebar dan panjang, lebar 7 feet, panjang 19 feet. Nah, ini sudah ada data dari Astok untuk kendaraan rencana yang mana digunakan untuk perencanaan perancangan geometrik jalan. Kalau nanti sudah kuliah berikutnya di semester 5 akan ada perancangan geometrik jalan, nah itu merancang jalan, membuat jalan baru ya. Jadi harus diukur, harus dilihat data-data kendaraan yang lewat. Ini radius putar, rancangan jalan, ini tikungan.
tentunya lebih lebar tikungannya daripada jalan yang lurus. Agar kendaraan bisa berbelok, ya. Ada radius putarnya, ada sudut putarnya, standarnya ada. Turning radius, nah ini turning radius standarnya. Masih dalam standar ASTO, kita lihat sudut putar minimum kendaraan. Kendaraan dengan berbagai jenisnya, passenger car, bus, track, ya. Sudah ada minimum turning, ya. Minimum turning radius, ini sudah ada sudut putarnya, minimum inset radius. Kemudian ini standar ASTO juga, kinerja percepatan kendaraan. Kendaraannya ini jenis-jenis, track, pick up, mobil, beratnya berapa lb, ini satuannya lb. Di Amerika kita satuannya kilogram, ton. Ini kecepatan, nah kita sini kilometer per jam, nah ini mph. Nah, sampai 15 mph, nah, untuk mobil ini large car 10, untuk 40 mph ke atas, dan 60 ini 4, kemudian 60 ke atas, untuk 60 mph 2,5. Ini satuannya. Akselerasi maksimum rata-rata. Ini digunakan dalam perencanaan geometrik jalan nanti. Bisa dibaca-baca internet, bisa download tugas besar perencanaan geometrik jalan. Nah, ini bisa dibaca-baca. Nanti dibutuhkan data-data seperti ini. Ini percepatan pelambatan kendaraan truk. Ya, bisa percepat bertambah laju. Kalau perlambatan bertambah lambat sampai berhenti. Rumus cara pengereman kendaraan itu DB. Ya, ini koefisien gesek permukaan jalan. Jadi jalan itu berbenturan langsung dengan bak. Ada koefisien geseknya ini. Untuk permukaan kering, perkerasan kering, dan kekerasan basah. Semua perkerasan. Kemudian pemakai jalan. Ada karakteristik juga. Di samping kendaraan karakteristiknya, kelas-kelasnya kendaraan, ada juga pemakai jalan juga ada karakteristiknya. Ada yang dapat diukur dan diperhitungkan, dan ada yang tidak bisa diukur dan diperhitungkan. Dihitung. Yang dapat diukur dan dihitung itu waktu, persepsi, dan reaksi. Jadi waktu kan bisa dihitung, ada satuannya, ya. Berapa menit, berapa detik, berapa jam. Nah, ketajaman pandangan bisa diukur, berapa meter misalnya, berapa derajat mata bisa melihat. Nah, tidak dapat diukur, tidak bisa dihitung itu faktor-faktor kekuatan fisik dan keterampilan. Nah, bagaimana kekuatan diukur dengan apa satuannya? Kekuatan dan keterampilan, ilmu pengetahuan. Pendengaran kita mau diukur dengan apa? Fisiologi ini tidak bisa diukur, ya. Tidak ada satuannya. Penglihatan, dari sisi penglihatan ini karakteristiknya ada bisa melihat huruf itu 3 derajat sampai 5 derajat pandangannya, 3 sampai 5 derajat masih bisa melihat huruf. Kalau 10 sampai 12 derajat, nah ini sudah dia mampu mengamati bentuk saja, warna, mengamati warna, tapi tidak bisa mengamati tulisan, tidak kelihatan tulisan. Dan disebut fairly clear vision. Kalau tadi clear area, 3,9% clear area. Aku acute vision. Nah, kemudian yang ketiga 110 derajat, nah ini lebih luas lagi. Nah, ini sudah tidak bisa mengamati bentuk, warna, walaupun dapat mengamati objek, ada objek. Nah, ini disebut peripheral vision. Nah, ini kemudian jadi standar untuk meletakkan rambu. Ya, rambu-rambu lalu lintas. Letakkan lampu sinyal lalu lintas, ya, lampu merah, dan meletakkan alat pengatur lainnya. Ini lebih lengkapnya gambarnya, bisa kita lihat ini mata dari seorang driver yang mengendarai baik mobil atau sepeda motor atau sepeda. Nah, lihat center line mata ini 3 derajat sampai 5 derajat. Acute vision, Pak. Ini 10 derajat sampai 12 derajat. Nah, fairly clear vision. Ini 120 derajat, lebih lebar lagi penglihatannya sampai 180 derajat. Nah, ini peripheral vision. Waktu
persepsi dan reaksi juga ada karakteristiknya. Ini persepsi reaksi, ini aktivitas. Ada persepsi, ada identifikasi, emosi, reaksi, nah, total waktu. Nah, persepsi aktivitasnya pengamatan sesuatu itu ada rintangan atau tidak ada, memerlukan respon atau tidak. Ini seseorang akan buat dia buat kesimpulannya, dia mengamati dulu, ya identifikasi, interpretasi terhadap rintangan yang ada, hazard. Apakah melanjut terus naik kendaraan atau direm? Dan emosi, penentuan respon yang sesuai terhadap hazard, rintangan. Responnya mau lanjut digas atau direm. Kemudian respon fisik sebagai hasil keputusan. Pada kendaraan ya direm, kalau tidak kendaraan dia gas supaya jalan terus sekarang. Nah ini waktu untuk peer itu 0,3 sampai 2 detik ya. Jadi waktu untuk berpikir ini sambil bertindak sekitar 0,3 sampai 2 detik. Cepat ya. Memang manusia berpikir cepat. Peer, P persepsi, I identifikasi, E emosi, R reaksi. Peer, interak peer ini. Ini hasil studi karakteristik waktu peer dari kajian waktu. Kemudian ini yang lainnya, karakteristik lainnya ada kemampuan membedakan warna, pendengaran, perasaan, tinggi mata pengemudi, tinggi pejalan kaki, penempatan lateral kendaraan, umur. Ini umur, ini karakteristik lainnya, kemampuan kita mengemudi itu mulai turun usia 55 tahun. Yang sangat turun ya, di atas 75 tahun. Apalagi sudah buta, nah, tidak ada kacamata, tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi mengendarai. Jadi standar-standarnya sudah ada di sini. Karakteristik. Faktor yang pengaruh perilaku pengemudi, yaitu ada motivasi, lingkungan, dan pendidikan. Jadi motivasi ini tentunya tujuan perjalanannya kemana? Untuk ke kampus atau untuk ke kantor, ke pasar, ke rumah teman, keluarga, rekreasi. Nah ini akan motivasi untuk menggunakan kendaraan driver. Lingkungan, nah, kondisi pergerakan dengan pergerakan puncak ya. Daerah yang banyak habitat hewannya, kondisi kebisingan dan polusi udara, nah, ini mempengaruhi untuk berkemudi apakah kita mau berkemudi atau membawa kendaraan atau tidak. Termasuk pendidikan, seorang mampu membedakan kebiasaan baik dan buruk, membaca situasi lalu lintas dengan cepat, tanggung jawab terhadap masalah sosial, dan berpengaruh perilaku pengemudi. Dan apakah orang itu akan bagus mengendarai atau kurang bagus. Memiliki kontribusi dalam mempengaruhi perilaku seorang driver. Ini hasil studi karakteristik pejalan kaki. Selanjutnya pejalan kaki. Jadi kecepatan berjalan ada, jarak berjalan juga ada. Tentunya lebih biasa-biasa atau lebih apa dari menggunakan kendaraan. Lebih lambat ya dari kendaraan. Nah, kemudian jalan itu sendiri ada klasifikasi jalan. Nah, kelas-kelas jalan ada arteri, ke lokal, ada beberapa klasifikasi jalan. Ada ciri geometrik jalan, nah, ini ada lingkungan horizontal, ikatan tikungan, vertikal ini cembung dan cekung, jarak pandang. Pandang ini geometrik jalan. Ya, ya, jalannya dilihat dari sisi apa? Eh, ah, dari sisi geometrik jalan. Kemudian markah median atau rambu jalan ini, nah, ini berpengaruh juga pada pengereman. Pada tanda-tanda rambu berhenti, maka seorang akan berhenti. Stop, nah dilarang stop berarti lanjut terus. Belokan, nah, ada tanda, ada marka yang memberikan petunjuk, nah, kita bisa hati-hati di apa, persimpangannya. Hierarki dan klasifikasi jalan, ada arteria, kolektor, lokal, nah, banyak apa.
diakses itu pada lokal ya. Jenis klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan. Jadi hierarki pergerakan ya, primary movement bergerak, dan transisi, distribusi, koleksi, terminal akses sampai ke akses tujuan. Ini klasifikasi jalan ASTO masih klasifikasi jalan perkotaan ini sudah dibagi-bagi, ada arteri, ada komersial, ada jalan lokal, jalan kolektor, public area. Ini contoh dibuat peta yang menunjukkan perbedaan jalan ya, kelas-kelasnya jalan. Kemudian ini juga sama, ada penjelasan arteri yang begini, ya. Kolektor yang lurus jalannya, lokal yang lurus itu agak kecil lagi. Kemudian klasifikasi jalan menurut undang-undang ini adalah LJR nomor 1492. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, A, B, C. Standarnya sudah ada di sini. Dimensi kendaraannya, muatan sumbu terberat di sini. Nah, jalan arteri kolektor. Kita bisa menentukan ini kelas jalan 1 atau kelas jalan 2 atau kelas jalan 3. Kemudian batasan fisik kendaraan membelok, ini sudah ada rumusnya. R, ya, yang masukkan data. Bisa nanti dihitung di tugasnya. Langsung selesaikan tugasnya, dimulai kerja tugasnya, sudah ada soalnya yang bisa diambil sama saya, bisa di kampus atau di rumah. Ini jarak pandang kurva horizontal, ya standar ASTO. Ini jarak pandangnya juga ini berpengaruh mata. Dia juga ada perhitungannya. Ya. Nah, ini ilustrasi lengkung peralihan jalan, ini kita lihat dari belok. Ini vertikal, ini naik gunung, turun gunung, cembung, ini cekung, turun gunung naik. Vertikal kurva. Ada perhitungannya juga. Ya. Desain puncak kurva vertikal. Berdasarkan jarak panah henti, ini sudah ada juga tabelnya. Kita diambil data. Vertikal. Kemudian desain itu masih ini. Jarak pandang, kurvanya. Ini kalau datanya kecepatan dan K-nya sekian, nah, tidak ada. Beda-beda kecepatan 20, pH, K-nya sekian, nah ini sudah ada. Yang dibaca dari data yang ada di lapangan. Ini bagian bagian jalan, ini berbeda-beda jalannya. Ya agak miring, terbalik ya. Hmm. Ada beberapa contoh ini, barrier median jalan. Kemudian median jalan itu di tengah jalannya pembatas antara jalan satu dengan jalan lainnya. Berarti bisa kita lihat di depan mall, depan mall kita misalnya ada median jalan, pembatas. Jadi antara dua arah itu ada batasan di tengah. Tidak bisa yang ke arah barat masuk ke arah timur jalan karena tertutup oleh median. Ini simpang T dengan kanalisasi. Ini T. Persimpangan, pertigaan jalan ya. Tentu pertigaan jalan ini. Di sini bisa terlihat nah, kendaraan yang lewat arah ini. Ada arah ke kanan, ada arah ke kiri, ada yang lurus belok. Nah, ada yang lurus belok ke belokan. Ya. Jadi demikian materi kita pada kesempatan ini. Ya. Jadi ini materi untuk kuliah kelima. Ya. Rekayasa lalu lintas. Kelas B. Selanjutnya kita masuk ke materi penutup, yakni materi pengembangan karakter. Coba kita ambil karakter Luhut. Mana karaktermu yang ada pada Nabi? Apakah sudah sudah mengambil karakter?
para nabi, karena karakter yang hebat itu pertama karakter manusia yang terhebat di dunia itu para nabi. Yang kedua karakter para sahabat. Jadi kalau Anda mau bagus karakter, akhlak Anda ada pada silakan dibaca kisah para nabi, baca kisah para sahabat. Nanti akan membawa kita mengenal karakter mereka dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam perkuliahan kita tercapai tujuan pendidikan tinggi, yakni manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten. Ya, sudah seterusnya. Ya. Ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kita bukan cuma sebagai perancang geometrik jalan, perancang kekerasan jalan, perancang pelabuhan, perancang rekayasa transportasi, tetapi juga memiliki keimanan ketakwaan, memiliki akhlak mulia, karakter ya. Kita coba kita ambil apa karakter yang ada pada Nabi yang kita bisa terapkan sehari-hari sehingga growth mindset, seperti kata Menteri Nadiem Makarim, ya, bisa menciptakan pertumbuhan pemikiran. Ya, dengan meningkatkan learning culture, budaya belajar, dan innovation culture, budaya berinovasi. Bagaimana inovasi kita agar memiliki karakter dan juga sebagai teknokrat, engineering. Dua-duanya kita miliki. Nah, itu akan mencapai nilai targetnya, bisa mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya. Ini kata Bapak Pendidikan di Dewantara. Karena itu kita coba bahas karakter Nabi Hud alaihissalam, di mana beliau ini berdakwah kepada kaum Ad. Mereka ini menyembah berhala. Ini ada ilustrasinya. Ini Tat, Samud, dan Hera. Perempuan Hera. Mereka sembah patung yang mereka buat sendiri. Nah, di sini Nabi Hud alaihissalam tubuhnya ini besar, orangnya kuat dan besar. Ini adalah utusan dari Allah ya, pencipta alam semesta, Tuhan semesta alam. Kaum Ad ini orang-orang yang engineer mereka, teknokrat. Mereka orang yang ahli merencanakan bangunan teknik. Mereka bisa membangun bangunan yang tinggi dan megah, bagus. Ya. Mereka merasa bangga dengan itu. Mereka menyombongkan diri dengan rumah-rumah yang tinggi dan megah, istana-istana yang tinggi dan megah. Mereka katakan, lihat rumah kami ini tinggi, megah, dan bagus. Ya. Mereka sombong. Mereka bahkan tidak mau menerima nasihat yang disampaikan Nabi Hud alaihissalam ketika menyeru kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, ya, aku berdakwah ini tidak mengharapkan imbalan dari kalian. Nah, dia tidak mengharapkan kue, mengharapkan uang, apa-apa, dia hanya menyampaikan saja apa yang menjadi kebaikan dia sampaikan, kesalahan disampaikan, kesalahan itu harus dirubah supaya menjadi baik, yang baik dipertahankan, yang disampaikan tanpa mengharap imbalan. Itulah orang yang ikhlas dalam menyampaikannya dan mengharapkan imbalan. Kalau kita tidak ikhlas, ketika tidak dapat imbalannya, sakit hati. Sakitnya di sini tuh. Jadi kalau kita tidak mengharapkan apa-apa, ikhlas, nah tidak dikasih tidak apa-apa, ya tidak sakit hati. Nah nanti kita yakin di akhirat kalau tidak dibalas di dunia, di akhirat akan dapat. Tapi tetap di dunia akan dibalas juga, akan mendapatkan balasan. Kalau tidak langsung, nanti non langsung. Bisa dalam bentuk yang lain ya. Misalnya ya dapat kebaikan, dapat kesehatan, nah itu kan balasan juga. Sehat-sehat yang lain sakit, kita sehat-sehat. Nah, mari kita seperti ini berdakwah atau menasihati orang ya, dengan ikhlas ya, tidak mengharapkan imbalan atau apa. Nah, kaum ini ternyata tetap kukuh. Walaupun yang menyampaikan orang ikhlas, orang nomor satu, Nabi, utusan Allah, tetap mereka tidak menerima nasihat Hud alaihissalam. Bahkan mereka mencela Nabi. Luar biasa. Maka Allah Ta'ala mengazab kaum Ad, datangkanlah angin topan kencang, awan hitam, berarti hujan turun deras ini. 7 malam berturut-turut. Tidak berhenti. Waduh, di sini saja 2 hari sudah banjir. Apalagi 7 hari. Nah, ini menyebabkan masalah, bahkan mereka menjadi binasa. Tidak tersisa. Rumah-rumah yang megah, yang mereka banggakan, sombongkan, hancur. Berterbangan dengan angin. Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya yang beriman. Mereka yang kufur dan mendapatkan balasannya di dunia.
Apa pelajaran penting? Ya, mahasiswa harus sehat dan kuat ya, tidak lemah, tidak sakit-sakitan. Misalkan bisa sehat dan kuat. Nah, mahasiswa harus bersyukur, taat, beribadah. Dan melakukan segala sesuatu karena Allah Ta'ala ya, ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dari makhluk. Untuk tidak sombong ya. Kalau sudah jadi engineer nanti Anda sarjana teknik ya jangan jadi sombong. Jangan buat engineering, teknokrat. Tapi ya berbuatlah untuk masyarakat, untuk negara, untuk orang tua, agamanya, sehingga bernilai ibadah dan akan dapat rasanya di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Ya, sekian materi kita, kuliah kita kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.